Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai Odoo ERP ya. Dan sekarang yang akan dibahas itu mengenai modul e-learning ya. Nah, e-learning ini eh, kita pasti sudah pada tahu ya, dan kita juga sebagai pengguna e-learning ya. Dan e-learning merupakan sebuah tools yang digunakan untuk sebagai apa ya, semacam ruang untuk belajar secara online ya. Nah, e-learning ini dibutuhkan oleh perusahaan tentunya untuk membagikan atau untuk sebagai ruang pelatihan ya antara ahli dengan karyawannya ya, untuk meningkatkan tentunya kinerja dari karyawannya itu sendiri ya. Baik, nah di sini kita akan coba bahas mengenai beberapa manfaat yang didapat mengenai e-learning ya. Jadi bukan hanya sebatas untuk dunia pendidikan saja ya di ranah sekolah tinggi atau SMA, SMP, SD gitu. Nah, di perusahaan juga e-learning itu dibutuhkan. Nah, kalau misalkan di SI kita mengenal istilahnya ada knowledge management system ya. Nah, itu juga bisa dikatakan sebagai KMS-nya di learning karena nanti di sana kita bisa menempatkan atau kita bisa membuat dokumentasi beberapa tulisan dari para ahli tentunya itu sebagai solusi atau pemecahan masalah yang didapat yang biasanya terjadi di perusahaan itu ya. Misalkan bagaimana cara membuat sebuah meja misalkan. Nah, ketika ada trouble, nah itu kan nanti kita bisa cek di e-learningnya apakah ada pembahasan mengenai meja dan beberapa misalkan permasalahan yang pernah terjadi. Nah, itu nanti kita bisa akses dan kita bisa praktikan untuk solusinya. Oke, dan ini beberapa manfaat ya, top 4 ya atau 4 eh, manfaat teratasnya ketika kita menggunakan sebuah e-learning. Ya, ini sumbernya saya dapat dari elearning.adobe.com. Nah, yang pertama itu ada more flexibility ya, atau lebih fleksibel ya. Artinya di sini kita memanajemen sebuah filenya, manajemen sebuah usernya itu sangat fleksibel dan lebih mudah tentunya ya. Karena nanti konten-konten kita tinggal istilahnya tinggal klik upload, nah udah itu akan dia sesuai dengan kategorinya, sesuai dengan kursusnya, nempelnya seperti itu ya. Dan fleksibel ini bisa diartikan sebagai kita bisa membukanya kapan saja ya, kapan saja, di mana saja, asalkan kita bisa atau dapat akses internet ya. Lalu yang kedua adalah more konsistensi, ya lebih konsisten. Nah, seperti apa konsistensinya? Nah, di sini berarti ketika kita menguploadkan sebuah file, nah itu filenya dapat terjamin ya atau terjaga. Artinya kalau untuk perubahannya itu sendiri kemungkinan sangat kecil kecuali sama kreatornya itu sendiri. Nah, jadi konsistennya bisa diartikan juga sebagai kita bisa set satu kursus itu ada filenya ya, file materinya, PDF-nya, lalu ada misalkan absensinya, lalu selanjutnya ada kuisnya gitu dan lain-lainnya atau sumber lainnya untuk bisa kita tempatkan di kursus itu sendiri, dan itu bisa diartikan konsistensinya sangat tinggi atau lebih baik lah kalau menggunakan e-learning. Lalu managing updates ya. Nah, kita bisa memanajemen mengatur update dari setiap kursusnya itu dengan mudah ya. Misalkan kita punya 14 kursus ya, 14 pertemuan, 14 sesi misalkan. Nah, itu kita bisa update kapanpun ya, update kapanpun dari mulai materinya atau dari kursusnya, dari kuis-kuisnya gitu ya dan lain-lainnya. Dan selanjutnya itu dari biaya lebih efektif. Nah, kenapa dikatakan lebih efektif ya? Karena kita cuman membutuhkan platformnya saja dan koneksi internet ya. Seperti itu. Kalau misalkan di dalam perusahaan nih, ya kita cukup membutuhkan platformnya, lalu misalkan adminnya orang yang mengerti untuk mengelola apa si e-learningnya, lalu ya selanjutnya ya koneksi internet. Nah, kalau perangkat sih ya itu kan misalkan
di sebuah perusahaan pastilah ada gitu ya perangkat, entah itu handphone atau misalkan bisa menggunakan komputer dari setiap karyawannya. Nah itu ya 4 benefit. Nah, sebenarnya kan masih banyak ya benefit-benefitnya, dan ini kita ambil dari 4 teratasnya saja. Oke, kita langsung saja ke e-learning-nya, e-learning dari Odoo-nya. Nah, sini ya. Nah, saya masih menggunakan versi yang online. Kita login dulu kalau yang misalkan kalian sama pakai yang online, kalau enggak ya nanti tinggal disesuaikan saja. My database. Nah, di sini ya kita hubungkan. Oke, di sini kita akses ke aplikasi ya. Pertama-tama kita akses ke aplikasi dan masih dengan kategori web ya. Kategori situs web. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai situs web ya, ini ya, mengenai situs web, lalu mengenai blogs, lalu mengenai e-commerce ya, dasar-dasarnya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke e-learning-nya di sini ya, yang mana nanti kita gunakan learning ini untuk membuat pelatihan ya ke karyawan. Gitu. Oke, kita install dulu, install e-learning-nya. Kalau misalnya sudah, nanti posisinya atau statusnya seperti ini ya, terpasang. Nah, kita buka si e-learning-nya. Klik. Nah, kalau misalkan kalian belum install webnya, itu nanti akan otomatis ketika mau install e-learning, dia akan install juga modul webnya ya, karena dia istilahnya merupakan page ya dari web ya. Jadi nanti akan otomatis nambah page ya, yang menu di atasnya itu ada course nanti ya. Oke, di sini saya sudah menambahkan dua kursus ya, dua kursus ya. Di sini mengenai dasar tentang kue. Nah, ini kenapa ambil kue ya? Karena sesuaikan dengan perusahaannya ya, ini yang yang jadi objek. Oke, di sini kalau misalkan masih kosong atau baru install ya, pastinya tentu kosong ya, di si dashboardnya belum ada, dan kita create ya, create atau buat baru ya. Course title-nya atau judul dari kursusnya itu apa? Misalkan saya mau teknik, misalkan teknik membuat pastel misalkan ya. Oke, nah sectionnya di kursus ini kan nanti ada bagian-bagiannya tuh. Nah, di dalamnya saya mau tambahkan tuh, misalkan dari mulai eh, pengertian atau definisi ya, definisi pastel misalkan. Nah, oke, misalnya ketik pengertian atau definisi pastel, lalu teknik pembuatan pastel misalkan ya. Oke, enter. Nah, kita punya dua section. Nanti di sini kita bisa langsung add konten ya. Add konten itu jadi nanti kontennya di dalam setiap course-nya itu apa ya. Nanti bisa dalam bentuk video. Oke, kita akan bahas dulu yang lainnya ya. Nah, deskripsi. Nah, ini kasih keterangan aja di sini. Pelatihan sama membuat pastel. Ya. Oke, opsinya di sini tipenya boleh mengenai pelatihan, boleh tentang dokumentasi di sini. Kalau dokumentasi nanti ini ada nambah ya, promote kontennya. Nanti yang dia masuknya ke apa gitu, latest publish atau must be vote, must be specific atau tidak ada ya. Kita coba buat sebagai pelatihan saja. Nah, penanggung jawabnya ya, ini yang ahlinya biasanya ya, si pakarnya gitu. Jadi kalau misalkan nanti kalian punya beberapa karyawan yang udah dimasukkannya di apa manajemen apa itu di pertemuan di awal itu
Ya, kita akan memasukkan user-usernya gitu kan, karyawan-karyawannya. Nah, di situ nanti ada ahli untuk yang pembahasan ini, nah, masukkan di sini ya. Lalu komunikasi atau rating, kita boleh memberikan rating ya, rating. Jadi nanti ada XP yang diberikan ke user, ke yang akses kurs ini ya. Enroll-nya kita umum saja biar lebih banyak atau bisa lebih terbuka untuk siapa saja ya, atau invitation berarti kita mengirimkan email ke beberapa orang ya, itu yang menjadi pesertanya. Nah, tampilannya di sini umum saja atau members only, berarti nanti kita buatkan member dulu ya, baru member itu bisa akses. Nah, kita buat umum saja semuanya. Nah, selanjutnya ada karma nah, ya di sini. Oke, karma. Karma ini sebuah metode dari Odoo ya untuk memberikan poin gitu ya. Ya, di sini misalkan kalau dia memberikan review course ya, sorry, bukan memberikannya, tapi dia mereview, itu artinya dia membuka course itu. Nah, dia dapat 5 tuh XP-nya. Nah, kalau dia menandai kursus itu menjadi selesai atau done ya, itu dapat 10 XP. Nah, lalu menambah review 10 XP, menambah komen 3, dan dia memilih di kurs itu ya 3 juga. Nah, di sini kita bisa menambahkan gambar. Oke, kita cari. Oh, ini bisanya cuman di-upload ya, nggak bisa ngambil dari source internet. Oke, biarkan saja lah. Oke, sekarang ke konten. Nah, di sini kita misalkan mau add konten ya. Nah, tambahkan saja add konten. Nah, kontennya misalkan sejarah pastel. Misalnya termasuk di dalamnya ada definisi misalnya pastel ya. Oke. Ini kita kasih labelnya pastel sejarah. Oke, ya. Lalu tipenya tadi mau yang kita uploadkan itu tipenya apa? Infografik itu sebagai informasi ya dalam bentuk gambar, lalu web page atau nantinya infografik seperti ini. Berarti si sumbernya cuma kita bisa sematkan di gambar ini ya. Oke, lalu web page. Nah, web page juga nanti bisa sebagai apa URL. Nah, kita masukkan di deskripsi atau mau di additional resource ya. Nah, biasanya lebih mudahnya itu ya kita dokumen saja ya, atau video juga ya. Video nanti URL-nya masukkan ke sini. Oke, dokumen misalkan. Nah, kita tinggal unggah berkasnya. Nah, sejarah pastel. Oke, saya search dulu ya. Sejarah pastel. Nah, di sini ada tuh. Oke, asal-usul pastel food detik. Nah, di sini sajalah. Dari food.detik.com. Ini saya mau copy paste. Atau mau langsung dikasih linknya juga boleh sih sebenarnya. Nah, nanti kan harusnya itu bisa next ya, tapi biar ini hanya contohnya saja. Nanti ini si materi-materinya ya nanti dibuat sama perusahaan itu sendiri ya. Kalau mau copy paste berarti harus dimasukkan tuh si sumber dari mana kita ngambilnya. Ini kan misalkan kita tambahkan sumber food.com misalkan. Nah, seperti itu ya. Kita save as dulu itu dokumen saja, sejarah pastel. Oke, langsung kita buat dalam bentuk PDF, kita save. Oke, kembali lagi ke Odoo sini ya. Nah, ini kita unggah berkas yang tadi kita masukkan. Oke, my dokumen.
Tadi itu namanya sejarah, sejarah pastel. Open. Oke. Nah, ini durasi itu menjelaskan estimasi, ya, memberi apa estimasi dari session ini gitu ya, bisa misalkan 15 menit ya untuk membaca sejarah pastel ini. Ini dapatnya sama siapa? Nah, kalau previewnya boleh di checklist atau tidak ya. Nanti si usernya dia bisa review atau bisa buka si dokumen ini. Oke, simpan dan tutup atau simpan dan buat baru ya. Karena kita mau udah selesai sampai di sini ya, kita simpan dan tutup saja. Nah, ini kita bisa geser-geser ya. Sini ya. Si apa? Eh, sectionnya. Nih. Ya. Oke. Nah, sekarang kita coba simpan dulu. Lalu kita akses si apa? Si course ini, go to situs web. Nah, di sini kita langsung ke webnya. Nah, di sini yang tadi saya jelaskan bahwa e-learning ini merupakan page baru dari web ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, tanda plus ini. Nah, kalau kita sudah install e-commerce, dia ada toko. Kalau dia sudah install e-learning, dia ada course. Kalau dia sudah install blog, berarti di sini ada blog. Nah, gitu ya. Nah, berarti ini posisinya kita ada di course. Nah, course-nya ini kita udah punya 3. 1, 2, 3 ya ini. Nah, ini posisinya dia belum publish ya. Kalau misalkan dicek sama eh, orang yang bukan admin ya, bukan admin, kita private Windows, kita kopikan linknya. Nah, ini posisinya saya nggak login ya. Nah, itu nggak akan muncul yang tadi, yang baru ya, yang mengenai pastel. Jadi cuma ada 2 saja. Nah, sekarang kita coba ya publishkan dulu. Klik si course-nya, kita publish. Nah, setelah publish, kita cek di posisi yang belum login. Oke. Nah, ini sudah saya refresh. Nah, muncul teknik membuat pastel. Nah, kita klik. Nah, di sini. Nah, di sini juga kita cek dulu si kontennya. Nah, di sini si sejarah pastelnya ini eh, belum publish. Gitu. Nanti klik dulu. Nah, kita publish. Nah, coba kita lihat di posisi yang belum login. Nah, di sini ada. Nah, dia bisa dibuka karena tadi kan kita kasih hak aksesnya adalah public gitu ya. Jadi dia statusnya kalau belum eh, login juga dia bisa cek gitu. Tapi kalau mau ikutan kuisnya dia jelas harus login ya gitu. Oke, sekarang exit full screen. Nah, di sini juga ya di posisi langsung di eh, course itu kita bisa langsung edit dan bisa menambahkan si course-nya. Kalau tadi kita di back end ya, ini kita langsung di front end. Nah, caranya bagaimana? Kita ke atas ke buat baru. Nah, di sini ada course, tinggal klik saja. Nah, judulnya apa? Misalkan eh, teknik membuat nastar, misalkan ya. Tabelnya nastar. Oke, tambahkan. Sorry, ada level. Oke, udah ini aja. Deskripsinya pembahasan membuat kue nastar. Oke, create. Oke, tadi ada internal server error. Kayaknya tadi yang di apa yang di tag-nya. Oke, kita coba lagi ya. Buat baru.
course, teknik membuat nastar, labelnya di sini nastar. Nah, ini harus ada di grup, kasih grup. Nah, kayaknya gitu. Salahnya tadi di situ ya. Nah, udah bisa. Ini kita bisa langsung add content atau add section ya. Jadi kalau add content tadi masuknya nggak mau apa, sama aja sih sebetulnya fitur-fiturnya gitu. Misalkan kalau add section berarti kita sejarahnya misalkan simpan. Nah, dia muncul tuh di sini. Nah, di sejarah itu kita bisa add content. Misalkan apa video misalkan ya. Sejarah. Ada URL-nya, contohnya misalkan itu .com aja lah. Modelnya misalkan sejarah, durasinya ini estimasinya saja sih ya. Oke, kasih misalkan berapa tuh 10 menit. Oke, ini harus apa ya, harus spesifik. Jadi nggak bisa ke apa ke hanya youtube.com saja gitu ya. Oke, misalkan ini aja lah dokumen, kita ambil yang ada aja. Nah, misalkan mas. Ini contohnya aja ya. Misalkan ini ya meskipun apa tidak tidak sama dengan kontennya, ini hanya contoh ya, sejarah. Nah, tabelnya misalkan sejarah, segmen publish. Nah, ini udah ya, dia udah publish. Nah, kita kembali ke tadi ya, ke apa, ke ini kita publish dulu, kita ke course. Course yang di awal, posisi awal. Oke, ini. Nah, teknik membuat ini ya tadi tuh pastel. Nah, buat di situ supaya saja. Nah, dari sininya, dari konten ini, nah, kita mau buatkan quiz ya. Kita cari. Nah, sini yang paling bawah itu ada add quiz. Jadi di back end juga tadi bisa kita add quiz ya pas di sunting apa si sunting kontennya. Nah, misalkan pertanyaannya kita baca dulu misalkan ininya. Dia berdasar dari empanada ya, empanada. Oke. Kue pastel diadopsi dari sama tanda tanya empanada Spanyol misalkan ya, Itali misalkan. Nah, yang benarnya kita kasih checklist, terus simpan. Nah, oke. Sekarang kita coba untuk membuat bukan membuat ya, kita coba melakukan kursus ya. Oke, yang tadi kita akses. Nah, yang ini buat pastel kita klik. Nah, ini kita sebagai karyawan ya. Kita mau belajar nih misalkan. Nah, belajar misalkan ini secara pastel, oke. Nah, di sini karena kita udah buka, dia statusnya akan komplit ya. Nah, lalu kita akses ke kuisnya. Oke, nah, kuisnya dari nah, ini kita cek your answer. Oke, kita dapat XP itu ya, 10 XP. Nah, ini sebagai apa ya? Trigger lah untuk si karyawannya biar lebih semangat gitu untuk melakukan kursusnya. Nah, selanjutnya kita misalkan mau kasih review. Nah, add a review, teknik buat pastel. Oke, kita add review. Kita kasih 5 bintang. Oke, kita kasih this
is create. Nah, udah. Jadi sangat mudah ya dalam manajemen kursus ini ya. Jadi nanti si kursus-kursusnya dia tampil di sini. Di dalam kursus itu ada konten-konten yang kita bisa susun sesuai dengan kurikulum setiap kursusnya. Misalkan tadi dari mulai teknik membuat pasta, dari sejarahnya seperti apa, lalu misalkan nanti boleh cara membuatnya apa, bahan terbaiknya bagaimana gitu, dan lain-lainnya. Kalau ini ranknya, rank itu apa diartikan sebagai leveling ya, leveling si usernya dalam e-learning ini. Nah, di sini sekarang current rank-nya dia ada di master. Oke. Nah, rencana ya gitu. Dari mulai kita langsung ke doktor ya. Dari newbie, siswa, bachelor, master, dan doktor. Ya, current rank-nya. Oke, untuk pembahasan dari e-learningnya nanti kalian bisa explore lagi lebih jauh ya untuk fitur-fitur yang memang kalau belum dibahas di video ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita ya pembahasan e-learningnya, dan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Untuk pertanyaan silahkan bisa disesuaikan mau di komentar atau mau langsung kontak saya. Nah, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.